Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu Musa idza nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Surat An-Nazi'at, surat ke-79, semenjak ayat yang ke-15 sampai kepada ayat yang ke-26 kita baca sebentar ini. Halaman 583 dan 584. Hal ataka haditsu Musa, sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa? Dalam ayat-ayat yang lalu atau ayat-ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menerangkan kepada kita bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, menjelaskan atau menyampaikan ayat-ayat Allah kepada kaum kafir Quraisy Makkah, karena bermula dakwah Nabi terhadap orang Quraisy Makkah, di mana ketika itu Nabi SAW menapik penentangan, ejekan dan olok-olok, karena yang disampaikan Nabi adalah setelah hidup mati, setelah mati hidup, dikumpul, dipanggil, ditanya, disidang, dimintai pertanggungjawaban, kemudian ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditolak, diingkari, ditentang. Bahkan Nabi itu dulu gila. Mereka ejek Nabi, mereka cemooh, dan mereka olok-olok. Antara lain ada malahnya mencari tulang-tulang manusia yang sudah dikubur lama di tanah Makkah, lalu diambil tulang-tulang sudah rapuh itu, dibawa ke hadapan Nabi. Kemudian tulang-tulang itu dihancurkan karena rapuh. Kemudian dihamburkan ke langit. Muhammad, katamu setelah mati hidup, mayyuhyil izam, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang hancur ini, wahya ramim. Itu salah satu bentuk cemooh, olok-olok mereka, merendahkan, bahkan mengatakan Nabi itu sudah tere gila lah. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Musa
alaihi salam. Sebagai tasliyah, sebagai hiburan bagi Nabi, bahwa bukan hanya engkau saja ya Muhammad yang mendapat tentangan, pengingkaran, penolakan, olo-olo, ejek-ejek. Rasul-rasul terdahulu pun begitu. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Jika engkau ya Muhammad didustakan, diingkari, ditentang, rasul-rasul terdahulu pun mengalami hal yang sama. Yang agak mirip itu Nabi Musa. Apalagi kisah Nabi Musa, Yahudi dan Bani Israel populer bagi orang Arab. Malahan sebagian orang-orang Bani Israel ada di Madinah. Dan terkadang ada yang berkunjung ke Makkah untuk haji. Maka disebutkan kisah Nabi Musa beserta Fir'aun. Ia untuk tasliyah, hiburan kepada Nabi, sekaligus ancaman kepada kaum kafir Quraisy. Kalau mereka tetap seperti ini, bangkang menentang, mejek, melolok, menghina-hina, mereka akan mengalami yang sama dengan si Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal Fir'aun itu dan bala tentaranya jauh lebih kuat, lebih banyak, lebih hebat daripada orang kafir Quraisy yang hanya mereka tinggal sedikit di daerah Makkah. Sementara Fir'aun raja di raja, kuat, perkasa, pengikutnya luar biasa banyak, tentara-tentaranya luar biasa banyak. Kalau bahasa awaknya, apalah kalian ini? Langau pun tak ingat sama kalian. Jadi disebutkan, kalau kalian, kamu hai orang kafir Quraisy Makkah, terus dalam kebangkangan penentang seperti ini, kalian akan ditimpa, akan mengalami nasib sama dengan Fir'aun dan bala tentaranya, serta pendukung pendikingnya, pendukung pendiking pengusungnya, serta pengikut-pengikutnya. Jadi bagi Nabi Muhammad itu hiburan, sehingga beliau merasa tidak sendiri. Karena rasul-rasul pun juga kalau kita bawa kepada bahasa kampung awaknya, seorang ibu mengatakan kepada anaknya, karena anak mengeluh juga, payah sekolah, mengapa bagaimana begini, apalagi di pesantren bagaimana begini begitu. Nah, ibu yang bijak mengatakan, iya bantu sekolah aku. Dakwah surang saya di sekolah lain, di pondok pesantren lain, oh lebih parah daripada itu. Gitu. Jadi anak itu merasa enggak sendiri. Kailah pek lain lebih lain pada itu. Enggak boleh orang tua berkunjung sama sekali. Itu kan gunanya untuk apa? Supaya anak itu jangan terlalu terbeban. Namanya tasliyah. Tasin, lam, ya dan ta marbutah, tasliyah. Ibu itu hamil kok. Semua orang hamil begitu. Ketika ibu atau nenek kepada anak atau cucunya yang baru hamil, yo sakit 3 bulan sampai bulan, aduh mah orang sampai malayan sakit kepanjang semua. Jadi anak cukup merasa, rupanya setiap orang hamil begitu.
Nah kira-kira begitu hanya kau sebagai perbandingan. Nah tatangkok di kita, kalau engkau didustakan Muhammad, engkau diingkari, engkau ditentang, engkau dimusuhi, diolok-olok, dicaci maki, ya Nabi Nuh juga begitu. Nenek moyangmu Ibrahim lebih parah lagi. Nabi Musa, sehingga beliau merasa lapang dan merasa tidak sendiri. Tapi bagi kaum Quraisy ancaman itu. Sebab kaum yang lebih hebat dalam segala-galanya dibanding orang kafir Makkah itu, akibat mereka seperti itu dihancurkan. Itu maka dicontohkan di kaum Ad, kaum Samud, orang Madian, Ashabul Aikah, dan Fir'aun. Ini agak sejalan. Sini banyak kalimat awalnya berbunyi hal ataka hadithu Musa. Hal ataka hadithu Musa. Di situ terjemahnya, sudahkah sampai kepadamu kisah Musa. Awal kalimatnya hal. Bentuknya pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu kisah Musa? Tapi kok istilahnya uslubnya uslub tasywiq namanya. Kalimat yang dipakai untuk tasywiq, untuk memancing keingintahuan. Penasaran gitu. Namanya uslub tasywiq. Istifham, pertanyaan, tapi pertanyaannya untuk memancing, bukan untuk dijawab, untuk memancing. Ila uslub tasywiq ila ma'rifatil kisah, untuk mengetahui kisah. Lah dapat khabar. Aduh, lah dapat ceritanya. Ya apa tu gitu. Apa tu? Tiba di orang nang suka ngerumpi yang kayaknya kurisi itu. Ini bah. Kayaknya kurisi. Kau namanya istifham li tasywiq. Pertanyaan untuk memancing keingin. Sudahkah datang kepadamu kisah Musa? Hal ataka hadits Musa. Datang kepadamu tentang berita kisahnya Musa alaihissalam. Jadi khitabnya kepada Nabi dengan maksud menghibur beliau, ancaman kepada kaum Quraisy dan seterusnya. Kemudian agar beliau Nabi SAW diajak oleh Allah bahwa Musa juga mengalami tantangan yang tidak sedikit. Jelas ya, hal ataka hadithu Musa. Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Yaitu kisahnya, kisah Musa banyak. Ingat, Al-Quran berkisah itu, Al-Quran bukan buku roman. Al-Quran bukan novel. Al-Quran buku sejarah. Al-Quran petunjuk. Dia berkisah tidak lepas daripada petunjuk. Ini tidak runtut, tidak runut kisahnya itu. Yang cocok, yang sesuai dengan persoalan yang dibicarakan, diambil kisahnya. Jadi kisah apa? Bukan kisah lahirnya, bukan kisahnya dihanyutkan, bukan kisah
disembelih. Bukan kisahnya bagaimana nyopai ke melarikan diri ke Madian. Kisah bagaimana dia bertemu dengan calon istrinya. Kalau dikisahkan itu rancak kisahnya, tapi tidak ada hubungannya. Kalau ahli kisah menceritakan itu terenganga dan terpanalah para hadirin tentang kisahnya dengan calon istri. Dibantunya calon istri di daerah Madian. Tidak, kisahnya tidak itu. Tidak cocok dengan apa yang diurai oleh ayat. Sehingga diambil episod kisah Nabi Musa, entah episode keberapa kisah Nabi Musa, diambil itu, dicocokkan, cocok dengan apa yang dimau oleh ayat. Ayat bercerita tentang penentangan, penolakan, pendustaan, olok-olok, penghinaan yang dialami oleh Nabi Musa dan oleh kaumnya sendiri. Nah, Bani Israil itu nan cocok. Ini apa? Yaitu ketika idznadahu rabbuhu. Iku awal kisah. Ketika nada, iznadahu, ketika nada, ketika memanggilnya. Siapa yang memanggilnya? Rabbuhu, Rabbnya di wadi, di lembah, wadi lembah, di sebuah lembah al-muqaddas, lembah yang disucikan, namanya lembah tua. Dari perjalanan Nabi Musa menuju ke Mesir, dalam riwayat dijelaskan setelah beliau 10 tahun lebih kurang berada di negeri Madian, jauh sekali itu. Lalu beliau ingin pulang. Ini kan sejauh-jauh merantau, sarancak-rancak beliau negari di rantau, tapi nang kampung takana juga. Walaupun beliau tidak penduduk asli Mesir, tapi beliau lahir di Mesir. Nenek moyang beliau di Mesir. Ingin pulang. Setinggi-tinggi bambangau, lambat lautnya kata kabalik ke kubangan. Itulah Nabi Musa ingin pulang. Beliau bawa keluarga, istri dan anak, menelusuri jalan pulang. Lama tidak pulang. Apalagi melewati gurun-gurun. Nah, ketika beliau tiba di Gurun Sinai, beliau sampai di Gurun Sinai. Dalam beberapa riwayat dikatakan Sinai, ya. Kemalaman, beliau kebingungan. Karena jalannya tidak jalan antar lintas Sumatera. Jalan padang pasir, padang gurun yang gersang, tidak ramai. Malam-malam tiba di Sina. Kemalaman beliau nampak cahaya, kan itu. Cahaya, beliau sangka itu adalah ada manusia. Di malam hari di gurun itu kalau ada cahaya itu harapan, lai kawan. Yang kedua lai api untuk bangai. Jadi beliau mengatakan kepada keluarga tinggal di situ, bocai ambo pai kian cah, bocai kian cah api itu. Mudah-mudahan ada orang di sini. Paling tidak bisa ambo ambil api untuk memanaskan badan, untuk penerangan di situ. Pailang anak ketika itulah berawal kisah. Tiba di lembah itu terdengarlah suara. Semenjak itulah terkenal Musa dengan Musa Al-Kalim.
seorang nabi yang langsung bicara dengan Tuhannya tanpa perantara. Itulah keistimewaannya. Kalau Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, lebih istimewa lagi. Nabi Musa di lembah tua. Di lembah tua. Tak bisa lah menunjukkan di lembah tua tu sebab mula ke sini lah. Ini di Gunung Sinai, tapi mau cari lihat di peta, di Geogle, di tayang-tayang orang Allah menjelajah kama di mana Tursina, di Sina, Gunung Sinai, berapa jauh jaraknya, baca lihat. Memang yo gurun. Bukit Tursina di satu lembah, ditunjukkan lembahnya berbeda pendapat lo para ahli di mana lembah sebenarnya. Salah satunya kita ambil memang lembah terletak di gunung. Itulah lembah tua. Lembah biasa. Biasa saja lembah. Lembah. Lembah itu kan terletak di antara bebukitan. Kan itu lembah. Laku-laku lembah. Wadi di situ. Kalau yang menemu wadi, situ ada air. Untuk orang istirahat, untuk orang singgah mampir. Lembah tua. Dikatakan suci karena itu diberkahi. Suci karena di situlah Nabi Musa mendapat wahyu dan Allah bicara kepada Musa. Inna dahu rabbuhu bil wadil muqaddas itu. Bang ke Musa bana, ndak Nabi Nuh, ndak Nabi Ibrahim, ndak Nabi Saleh, ndak Nabi Hud dalam kisah itu. Karena Musa istilahnya kisahnya menakjubkan. Mukjizat keluar biasaan yang Allah anugerahkan kepada beliau luar biasa. Sehingga diingatkan Nabi kepada kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah melalui kisah Musa. Dan beliau menghadapi kaum Quraisy, orang kafir, kalau lagi kisahkan bahwa kisah-kisah itu beliau lebih bisa menghadapi. Ini kalau murid anak-anak lah, bukan Nabi Muhammad tu anak-anak lah, murid anak-anak lah kisahkan cerita pahlawan, cerita keberanian, kehebatan. Kadang-kadang hanyalah dunia khayalan kita ceritakan anak, tapi anak semangat. Kisah bagaimana Kak Kancil menipu buaya, anak semangat. Walaupun bohong. Kisah pendekar Satri Mandraguna, macam-macam. Walaupun khayalan. Tapi anak-anak merasa. Nah, Nabi Muhammad dikisahkan kisah Nabi Musa, itu bukan bualan sebenarnya kisah. Sebagai Nabi, menambah beliau semangat untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Nah, itu kisah Musa. Dipilihlah kisah Musa. Ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun, menghadapi penjilat Fir'aun. Yang paling banyak tak Fir'aunnya. Fir'aun sih, yang paling banyak. Menjilat jelidah, menjilat kata-kata, mencium tapak-tapak Fir'aun kali je. Pokoknya dapat posisi, dapat jabatan, dapat ikut lah mana. Kisahnya relevan kini kemah. Untuk Abu relevan kisahnya. Ya itulah. Nam Fir'aun ku cie. Yang paling banyak pembantu, pendukung, pendeking. Yang ada kepentingan, yang ada maunya. Yang menjual akidah, menjual rakyatnya lainnya. Ya itulah. Cocok mana kalau kita baca. Lebih-lebih bagi orang-orang yang semangat untuk itu. Itulah Musa. Setelah beliau dapat penjelasan bahwa kisah itu tercantum dalam sekian banyak ayat, kita tidak berlama-lama mengkisahkan Nabi Musa di lembah itu sebab intinya bukan lembahnya.
Intinya beliau ditugaskan idhab ila fir'auna innahu tagha. Itu intinya itu. Inti kisahkah nanti sikokah. Bagaimana beliau menerima wahyu, menerima perintah Allah, apa yang Allah berikan ketika itu, kekuatan apa itu tidak difokuskan. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya Musa, berangkatlah engkau kepada Fir'aun, disebutkan sana Fir'aun. Nabi Musa kalah kenal dengan Fir'aun. Bahkan di istana Fir'aun. Sebelum beliau membunuh orang kan beliau anak yang kadang di istana. Berteman dengan anak Fir'aun. Dan kunun kabarnya Fir'aun yang dihadapi Musa adalah Fir'aun anak. Fir'aun ayah lah mati. Wallahu alam. Tapi cucuran atok biasa no. Kapalimbahannya apa ini kan? Biasa tu. Apa ni cari yang anak ni cengengeh. Apa ni congkak anak nyongeh biasa saja. Tak jauh mana panggang dari api itu dah. Nabi Musa lah kenal Fir'aun, tapi Allah sebutkan Fir'aun. Hanya sebutkan innahu tagha. Alasan Nabi Musa itu apa? Innahu tagha. Kalau Fir'aun lah jadi Nabi Musa. Baiklah ke Fir'aun lah. Tidak masalah Nabi Musa. Tapi innahu tagha. Nyot tagha. Berarti beliau berdakwah kepada manusia tagha. Idhab ila fir'auna taghiyah. Orang tagha. Anan tagha, orang lah melampaui batas. Melampaui batasan dalam kedurhakaan, dalam kesombongan, dalam kekafiran. Yang mendakwa dirinya penguasa, Tuhan, menindas Bani Israel dan memperbudak Bani Israel. Dan Nabi Musa meminta agar beliau didampingi. Ya kan? Itu dapat lewat kita bahasa juru dakwahku harus ada yang mendampingi. Mendampingi. Kadang-kadang bahasa berbeda nih. Di situ Nabi Musa mengatakan setelah beliau dapat mandat daripada Allah, diangkat menjadi rasul, diutus kepada Fir'aun tagha, kata beliau minta bekal kepada Allah. Bekal Rabbis Rahli Sadri, itu bekal. Rabbis Rahli Sadri wa yassli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Setelah itu beliau meminta agar beliau diangkat pendamping, pembantu beliau dari kalangan keluarga beliau sendiri. Dipilihkan Harun. Yang pertama kita kaji itu. Setelah beliau dapat mandat idhab ila fir'auna innahu tagha, dan Nabi Musa memohon kepada Allah agar beliau didampingi oleh saudara sendiri. Sebelum itu beliau minta bekal kepada Allah. Minta kelapangan dada. Ishrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kita kutip sebentar ayat itu, surat Taha. Kita buka surat Taha itu sebentar. Awak kan ke pulang lain kau. Surat ke-20. Taha, lah apa di kita bagi orang yang dapat apa ke? Halaman 313. Ayat ke-24 mulai. Halaman 313. Sengaja kita carikan ayat ko walaupun lah apa, tapi mencari ayat itu palo betul. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Sama ayatnya, tapi saya pakai innahu. Pergilah engkau Musa kepada si Fir'aun, innahu sesungguhnya dia tagha. Sama. Kata Nabi Musa,
Rabbi israh li sadri. Wahai Tuhanku, israh li sadri. Lapangkan dadaku. Syarah itu lapang dan luas. Nah, lapangkan dadaku. Dan mudahkan bagiku urusanku. Kenapa? Yang kau dihadapi kau tokoh nomor 1. Kalau ada tu ketika tu fotonya, mereknya, BA-nya, platnya, tidak pakai 01 langsung 1. Kalau pakai 01 kadang-kadang ada orang koma belakang 00. Kau langsung 1. M1, Mesir 1. Orang nomor 1. Dalam segala hal nomor 1. Si Fir'aun. Menghadapi orang seperti itu harus lapang dada. Nabi Musa agak orang kare. Orang kare, dan Nabi Musa paham bahasanya kare. Kare prinsip tegas, dan itu peguna untuk Bani Israel. Jadi Harun ko pegunanya untuk menghadapi Firaun. Untuk menghadapi Bani Israel tidak peguna Harun. Ini lemah. Orang lunak ko menghadapi Isyarat. Menghadapi orang kare. Kalau menghadapi orang banyak cincong, semak cincang tidak bisa. Ketika Nabi Musa memandatkan kepada Harun, tolong jaga Bani Israel. Amba pakai 40 hari. Apa kata di otainya di Semiri kan? Samiri. Kalahnya. Kalah berdebat ya kaum, kalah dengan orang banyak. Itu sebab Nabi Harun tidak setegas Musa. Ini Musa orang yang tegas. Keras, tegas. Dan itu perlu untuk menghadapi beliau kan tugas beliau 2. Pertama menghadapi Fir'aun, yang kedua menyelamatkan Bani Israel daripada perbudakan. Untuk menghadapi Fir'aun beliau minta, beri aku bantuan ya Allah. Dalam ayat berikutnya bisa ayat 31, usdud bihi azri. Dalam ayat 29 katakan waja'al li waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah untukku seorang pembantu daripada keluarga aku sendiri, yaitu Harun. Harun saudaraku. Usdud bihi azri. Supaya teguh aku. Kuat aku, kokoh aku dengan adanya dia. Sehingga dia menjadi pendamping dan temanku dalam urusan menghadapi apalagi bahasa diplomatis Harun lebih, bahasa diplomasinya lebih ngena daripada Nabi Musa. Gunung kabarnya Nabi Musa telohnya tidak teloh. Sekarang Nabi Musa teloh. Kalau teloh untuk apa dan jadi Rasul? Cuma bahasa diplomasinya lebih pas ya Harun. Beliau memang betul makan korma angin dulu, tapi tidak teloh oleh. Dibanding dengan si Harun lebih bahasanya lebih, bahasa diplomasinya tinggi, bahasa komunikasinya bagus. Nabi Musa khawatir kalau ni pabian seorang, apalagi nyobek masalah dulu ketika lari daripada istana Fir'aun. Kok tasibaba lo nama celek Fir'aun tu. Itu tasibaba. Ya Allah, lapangkan dadaku, israh li sadri, mudahkan bagiku urusan. Bukalah buhul-buhul lidahku supaya aku bisa tidak keluh, tidak kaku, tidak gagap, berani mengatakan. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Di kawan wak aku pakai untuk pembuka ceramah, barangkali kok Fir'aun di bawah, barangkali tidak tahu.
Jadi tak boleh pakai aku untuk pembuka ceramah. Siapa larang ada? Tak ada larang. Bisa jadi orang di bawah aku agak sangat-sangat. Lapang dah ada menghadapi kelas-kelas Pak Kiai, Ustaz Abu, kelas ini. Jadi kalau membaca doa aku berarti aku orang-orang apa yang harus pandado menghadapi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kan itu biasanya orang mukadimah. Harus pakai pendampingnya dakwah Harun namanya kan. Jadi mangko ndak membaca tadi mukadimah kajian mau takwi. Ko ini Firaun mambo ke. Israh li sadri. Nah, beliau untuk menghadapi Firaun meminta waja'al li waziran min ahli. Wazir pendukung. Pembantu. Sehingga beliau merasa kuat didampingi dalam berdakwah menemui Firaun. Kira-kira begitulah kajiannya. Nah, setelah itu dibekali oleh Allah. Dibekali nanti dalam ayat nang kampe peludua. Sulit taha ko. Putar se kapalo seketik kaki dah usul. Ayat 42. Idhab anta wa akhuka bi ayati wala tanya fi zikri. Pergilah engkau dengan saudaramu, tapi jangan lupa berzikir, ingat kontak dengan aku terus. Berhubungan dengan Allah. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Berangkat kalian berdua kepada Firaun tagha. Faqula lahu, ku bekal kedua. Maka katakan oleh kalian berdua lahu kepada Firaun itu qaulan layyina. Perkataan yang lembut, yang lunak, yang halus. Jangan memburanga-buranga Firaun. Cari yang ku bekau. Batu diadu yo basi. Kalau bahasa orang kampuannya, cik jadi arang, cik jadi abu. Halo? Cik jadi arang? Cik jadi baro, cik jadi abu. Dan selesai tu dah. Kaulannya lain. Dalam berdakwah kepada orang gadang, orang berkuasa, orang bagak, orang sombong, bahasanya lain. Anan lain halus, lembut, lunak. Hai Firaun, angku kalau ndak tobat je masuk neraka angku. Habis berjanji ni. Kalau aku cuma tahu gaya aku. So neraka jahanam angku, kekal abadi di sini. Yo pengikut-pengikut angku saudaranya, ambo doa supaya kena laknat. Yo ndak berdakwah jadinya. Kalau langsung orang didoakan supaya dapat laknat tu ndak dakwah. Lama proses Nabi Musa mendakwah Firaun. Sampai ujungnya dikajar. Kan panjang, ndak 1 tahun 2 tahun terlalu lama mah. Dakwah simsalabin ndak bisa. Nah, jadi pergi. Nabi Musa berdakwah langsung ke istana. Angkat ke situ. Ndak tangan rami langsung ke Madok. Bawa tangan rami orang kadang ikatai ketua dekat nak buahnya, bagi nak buahnya. Guru diajari dekat muridnya. Tu naik anunya. Anda kan cari dakwah kau dulu jangan. Orang diajar dekat muridnya hilang harga. Dekat jamaahnya dikritik, tiba jamaah fanatiknya baginya. Ini kalau kau mengkritik ustaz, malurihkan ustaz nangga keliru, turik ke bilik. Ustaz, ada dalilnya ustaz tu. Itu bangilah murid setianya.
Kalau nak tapik-tapik dalilnya jangan sembarang-sembarang baca sih biko murid fanatiknya lah sini. Biko di kaluannya di medsos. Jadi berdakwah di siko diajar gitu siko. Bagaimana berdakwah kepada penguasa, kepada orang gadang di Mesir Firaun. Kau di Mesir kau? Di Mesir ketika itu. Pesan Allah kepada Nabi Musa, setelah Allah kabulkan permintaan Nabi Musa, diberi kelapang dada, diangkat Harun menjadi pendamping, kalian berangkat. 1, jangan lupa kontak berzikir berhubungan denganku. Sebab kalian ditugaskan untuk menghadapi Fir'aun, kalian lupa dengan aku. Maka harus tetap menjalin hubungan dengan Allah, berdoa, berzikir dan seterusnya. Kemudian dalam berdakwah biko jangan hari-hari, jangan kolongsang-kolongsangi, jangan burangai-burangai. Engkau masuk ke kandang harimau. Harimau bersayang, aku harimau ompong, aku sadar sayang. Qula lahu qaulan, katakan kepadanya kata yang lain. La'alla kalimatnya. La'alla itu kalau bahasa itu kan taraji. Mudah-mudahan dia tadzakkar aw yakhsha, dia sadar atau takut. Kenapa begitu? Allah mengajari. Nya ndak pasti lo setiap nanda jak kamu. Kalau Allah ingin bisa kan? Allah kan Maha Kuasa dan berkuasa gampang begitu. Tapi Allah pesankan la'alla. Mudah-mudahan dia. Mudah-mudahan itu untuk usia bukan untuk Allah. Mudah-mudahan dengan dakwahku tersentuh hati. Bukan Allah yang bermudah-mudahan, tapi Allah memberitahukan kamu dalam berdakwah, ia bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak. Itu kunci. Nah, kita ini siang kadang kiranya Allah terlampau ke dia aku. Balik ketika surah An-Nazi'at balik. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Taga kalau kita pahami melampaui batas, dalam batasan dululah kita contohkan taga aku adalah tagal ma, namanya air melimpah. Air melimpah. Di sini air melimpah ke bawah. Melimpah daripada batasannya namanya taga. Halo? Jadi lakinya di sini air kau. Sampai ke tinggi kau. Mereka di sini air melimpah ke tagal ma. Diko melimpah ke tadah di sijo. Dia orang lapau ceke, air sebab banyak kopi nak barah. Melimpahlah daripada tadah. Tambahnya melimpah daripada meja. Tiba di banjir bandang zaman Nabi Nuh namanya. Innahu lamma tagal ma. Tatkala air lah melimpah sehingga batasan-batasan tidak boleh tagal mak. Diambillah itu untuk orang yang melampaui segala macam batasan aturan. Pamatang ko tidak do dinoleh, saga ko tidak do dinoleh, paga tidak boleh. Orang Minang ko selesai dino kato sadalanya. Tidak apa mematang di sawah. Berarti data minum negari. Tiba di hari Rabah amin hari itu Selasa amin atau Senin amin. Abah mau ke Senayan tak pilih Selasa kira gue aja deh. Ambo dia orang pakai Senayan gue tersinggung lah bah. Senayan medino hari bang ke Senayan ambil Rabah hari. Tukar lah kalimat tu lah. Dia Senayan hari Rabah Senin hari itu ah. Data, tidak ada batasan. Atas ini ada. Tidak pemetang. Nanti beri juga. Tidak basaga di nuari.
Tidak bahasa agak ini juga. Itulah nantara tu. Bak katonom yang bantu apa nonan? Itulah pet lah. Bantu apa nom? Kalau orang tak kaya koko menjarak mel wak lego. Kalau nak ke lapang-lapang dah dua mencelik pajama lego lari sulah. Main dah sulah le. Jadi itu dua lomba lari, mau nak lari lah. Mau mengembangkan usaha. Kan namanya taga. Tiba di orang, tiba dia banjir. Tak ada benda le, tak ada jalan le, tak ada sawah le. Lah, ayat. Tiba orang tak itu. Aturan tak ada. Jalan kau tak ada nama kelok tu. Tak ada nama kelok jalan. Jalan kau di no? Oh, tak lurus. Tak melintang lalu, tak wujud petah. Tak ada. Jalan nama melintang kau nak diindah je lah. Berdasar panzer mah, Jerman ke mah, lalu cudi, mencudu je no. Taga, itu alasan. Nyo taga tu hati-hati. Jadi audien ko para lelaki tu kita tahu. Kamu ngaji kini kau Ustaz Abu? Abu ngaji ke kampung Kiai Al-Pariamani. Di mana tu sampai Sinan? Di situ kira-kira tipe masyarakat di sana ada. Di Sinan tu orang kalau duduk suka munju adunya. Oh, gitu. Kalau aja lah. Suka munju aku bahasa wakno hakiki dan majazi. Kalau hakikinya memang duduk munju, tapi nama majazi orang ko suka menyerah. Jadi nak lapih mengkaji imbo. Jangan lapih sadolah no. Ya betul. Pokoknya itulah keadaan masyarakat di sini. Tu harus tahu mad'u audien. Kegagalan, ketidakberhasilan atau ditolak oleh orang kaji awak nak tahu sianan si Firaun ko taga go Musa. Tu Allah je taga paja go. Jadi kalau mau mengaji sinan bancak, di situ ada beberapa sosok tu yang kadang-kadang kalau nak hati-hati kita mengecek kecen santiang, ndaklah santiang kecen bodoh, lain seketik. Nah, lain seketik. Ko hati-hatilah pada orang tu sebab ni suka mentu nak nak depek bodoh. Nah, ko namanya bahan siang yang kita hadapi harus tahu. Itulah Allah Ta'ala nak bahasa tu. Ndak rajo bahasa bila rajo jo. Si Firaun tu rajo mah ndak perlu Nabi Musa dah tahu. Si Firaun tu bajang duit atau ndak ada kecek tu. Sebab tu ndak tu nak dakwah tu Ta'ala nak kuah. Nah itu. Dan seterusnya. Firaun tu bini lah barang atau cia tu dua bro. Ndak tu ndak dakwah kenyo dulu. Dakwah kepadanya no taga. Ba. Cocok ke juga pakai? Lah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا